Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Baiklah, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pola penyajian teks iklan, slogan, dan juga poster. Baiklah, sebelum itu Bapak di sini akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini. Untuk kompetensi dasarnya adalah menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menjelaskan pengertian teks iklan, slogan, dan juga poster. Lalu yang kedua menelaah pola pengembangan teks iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga menelaah struktur teks iklan, slogan, dan poster. Lalu yang keempat menelaah ciri kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Baiklah, untuk pengertian teks iklan. Pengertian umum dari iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga, atau juga perusahaan yang isinya itu berupa pesan menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak atau kelompok masyarakat tertentu. Jadi di sini adalah dapat kita lihat bahwa tujuan dari teks iklan ini adalah suatu upaya untuk menawarkan jasa atau produk yang dimana ditunjukkan kepada khalayak atau kelompok masyarakat tertentu. Kemudian lanjut ke pengertian slogan. Pengertian slogan sendiri diartikan sebagai perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Selain itu, slogan juga sering digunakan untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Dapat dilihat di sini salah satu contoh dari slogan adalah belajar selagi muda agar tiada sesal kelak saat tua. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari slogan. Adapun juga pengertian dari poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi yang ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Poster juga sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang. Poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan seputar pendidikan, dan lain-lainnya. Nah, di samping itu dapat kita lihat salah satu contoh dari poster, yaitu poster tentang bahayanya kita jika kita menggunakan narkoba. Dapat dilihat di situ akibatnya bila kamu pakai narkoba, katakan tidak untuk narkoba. Nah, di situ dapat kita lihat salah satu contoh dari poster yang Bapak berikan. Oke, lanjut lagi ke pola penyajian kebahasaan teks iklan, slogan, dan juga poster. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan pola penyajian teks iklan. Teks iklan, pola penyajiannya itu ada dua, di mana terdapat media cetak dan juga media elektronik. Media cetak itu dibagi lagi menjadi dua, ada kata atau kalimat dan juga gambar, kata, dan kalimat. Untuk kata atau kalimat, itu salah satu contohnya itu adalah iklan baris. Biasanya iklan baris ini bisa kita temui pada koran ataupun majalah. Kemudian yang media cetak yang dalam bentuk gambar, kata, dan kalimat. Di sini ada 4, yaitu iklan kolom, spanduk. Nah, kalau spanduk ini biasa bisa kita temukan di jalan. Biasa itu ada salah satu iklan spanduk, itu flag chain dan juga floor display. Kemudian media elektronik itu ada bentuk gambar, kata, dan kalimat. Ada juga suara, gambar, dan gerak. Untuk gambar atau kata dan kalimat itu ada iklan internet. Untuk sedangkan suara itu ada iklan radio yang bisa kita dengar di radio-radio biasa ada menyampaikan suatu iklan. Kemudian yang berbentuk suara, gambar, dan gerak, salah satu contohnya itu adalah
iklan televisi dan internet. Kalau iklan televisi itu sudah sering kita jumpai ya tentunya. Dan juga iklan internet itu biasa kita temui ketika kita memutar YouTube. Pasti ada sebelum kita memutar video yang ingin kita tonton, biasa ada muncul iklan. Oke, lanjut ke pola penyajian teks slogan. Di mana di sini slogan juga ada dua pola penyajian, yaitu yang pertama media cetak dalam bentuk kalimat atau kata, itu dapat kita lihat slogan pada palakat atau kaos. Lalu yang kedua ada dalam bentuk media elektronik, itu ada kata atau kalimat, itu dapat kita lihat pada slogan pada web internet. Sedangkan dalam bentuk kalimat dan suara itu biasa kita temukan slogan pada siaran radio. Baiklah, lanjut ke pola penyajian poster. Di sini poster hanya memiliki satu pola penyajian, yaitu dalam media cetak atau dalam bentuk gambar dan tulisan. Contohnya adalah poster niaga. Nah, apa itu yang dimaksud dengan poster niaga? Poster niaga di sini adalah poster yang dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan atau untuk menawarkan suatu barang ataupun jasa. Baiklah, lanjut ke struktur teks iklan, slogan, dan poster. Di sini untuk struktur dari teks iklan, slogan, dan poster ada 3. Yang pertama itu ada judul dan nama produk, kemudian penjelasan produk, dan yang ketiga adalah nama alamat dan nomor telepon. Baiklah, lanjut ke ciri kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Ciri kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster di sini ada 5. Yang pertama itu pilihan kata tepat, menarik, logis, dan sopan. Yang kedua di sini ada ungkapan atau majas memikat dan memiliki daya sugesti. Yang ketiga, kalimat itu harus tepat sasaran. Dan yang keempat, tidak terikat oleh kaidah kebakuan bahasa. Lalu yang kelima, disusun untuk menonjolkan informasi. Adapun bahasa dalam iklan, slogan, dan poster dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya di sini ada kata, frasa, klausa, dan kalimat yang digunakan baik dalam iklan, slogan, dan poster. Terdapat 4 jenis kalimat yang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kalimat deklaratif atau bisa kita sebut juga dengan kalimat berita. Contoh dari kalimatnya itu adalah baju murah dan berkualitas, dan juga batik dewa. Lalu yang kedua itu kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contohnya itu seperti, apakah Anda tertarik untuk membeli baju batik ini? Lalu yang ketiga adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya seperti, jangan pernah kalian mencoba untuk merokok. Dan yang terakhir adalah kalimat interjeksi atau kata seruan. Contohnya seperti, wah betapa indahnya alam Papua ini. Baiklah, berakhir sudah materi kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian dapat mengerti apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan ini juga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian mengenai materi pembelajaran tentang teks iklan, poster, dan juga slogan. Oke, Bapak akhiri sampai sini pembelajaran kita. Sampai jumpa.